Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas tentang dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa dikenal dengan dana BOS. Sebagai dasar hukum dalam penyusunan materi pengelolaan dana BOS SMA maupun SMK, yakni Permendikbud nomor 1 tahun 2018, Permendikbud nomor 8 tahun 2018, Permendikbud nomor 19 tahun 2020, PMK nomor 9 tahun 2020, serta Permendagri nomor 24 tahun 2020. Dana BOS itu apa sih? Menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2018, bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan menurut PMK nomor 9 tahun 2020, dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS dilatar belakangi oleh adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM dan mengalihkannya ke kegiatan lain. Salah satunya yaitu dana BOS. Syarat sekolah penerima dana BOS adalah 1. Terdaftar pada Dapodik saat batas cut-off dilakukan. 2. Memiliki NPSN. 3. Bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. 4. Memiliki jumlah siswa di atas 60 selama 3 tahun berturut-turut. 5. Memiliki izin operasional aktif bagi sekolah swasta. Tujuan penggunaan dana BOS terdiri dari: yang pertama, membantu biaya operasional sekolah, dan yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Selanjutnya adalah penyaluran dana BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke rekening sekolah. Tahap pertama dilakukan paling cepat Januari sebesar 30%, tahap kedua dilakukan paling cepat April sebesar 40%, cut-off data dilakukan pada bulan Agustus, dan tahap ketiga dilakukan paling cepat September sebesar 30%. Batas penyaluran dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, sedangkan batas akhir pengembalian data untuk penyaluran dana BOS paling lambat tanggal 31 Agustus. Besaran alokasi dana BOS reguler per sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikali jumlah peserta didik. Adapun besaran satuan biaya untuk peserta didik SMK sebesar 1,6 juta per peserta didik, dan untuk peserta didik SMA sebesar 1,5 juta per peserta didik. Berikut adalah skema penyaluran yang diambil dari pointers Kemendagri. Dalam Permendagri nomor 24 tahun 2020, tahapan tersebut dijelaskan dimulai dari penyusunan RKAS dana BOS dan RKA SKPD sampai penyesuaian anggaran. Dilanjutkan dengan penyusunan DPA SKPD dan penyaluran dana ke sekolah, sehingga akhirnya dana BOS dapat digunakan. Sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS reguler masuk ke rekening sekolah. Pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS reguler oleh pemerintah daerah dilakukan oleh tim BOS provinsi yang ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusan gubernur. Tim BOS provinsi yang mengelola dana BOS SMA atau SMK memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama, gubernur sebagai pengarah. Yang kedua, penanggung jawab yang terdiri atas sekretaris daerah provinsi sebagai ketua, dan kepala dinas yang menangani urusan pendidikan, dan kepala dinas lain terkait, badan, dan atau biro pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota. Dan yang ketiga, tim pelaksana yang terdiri atas sekretaris dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi sebagai ketua pelaksana, anggota yang terdiri atas tim pelaksana SMA, tim pelaksana SMK, penanggung jawab data,
untuk BOS SMA dan BOS SMK, dan pelaksana unit publikasi, layanan informasi, atau hubungan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Provinsi dalam pengelolaan BOS SMA dan SMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah provinsi dengan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala atau pimpinan badan penyelenggara SMA dan SMK yang diselenggarakan masyarakat. 3. Melatih, membimbing, dan mendorong SMA dan SMK untuk mengisi dan memperbaharui data sekolah dalam Dapodik. 4. Membantu SMA dan SMK yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Yang kelima, melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS reguler kepada SMA dan SMK, serta dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. 6. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS reguler pada SMA dan SMK dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. 7. Memastikan semua RKAS penerima BOS reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan. Yang ke-8, memastikan semua penggunaan dana BOS reguler di sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan. Yang ke-9, memastikan SMA dan SMK menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data sekolah. Yang ke-10, menugaskan SMA dan SMK untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Yang ke-11, menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS reguler dari sekolah masing-masing melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Yang ke-12, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS reguler. Yang ke-13, memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler SMA dan SMK baik secara luring maupun daring. Dan yang ke-14, melakukan monitoring pelaksanaan program BOS reguler pada SMA dan SMK. Pengelolaan dana BOS reguler oleh SMA atau SMK dilakukan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah masing-masing dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler. Penggunaan dana BOS reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Susunan tim BOS sekolah terdiri atas 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, anggota yang terdiri atas bendahara, 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, dan 1 orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah. Yang kedua, bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS reguler. Yang keempat, melakukan input rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada sistem yang telah disediakan oleh kementerian. Yang kelima, memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS reguler. Yang keenam, menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemendikbud.go.id.
Yang ke-8, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler melalui laman bos.kemendikbud.go.id. Yang ke-9, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS reguler yang diterima. Yang ke-10, bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS reguler maupun dari sumber lain. Yang terakhir, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Peran Kemendagri dalam pengelolaan BOS. Sebagai organ pemerintah yang memiliki peran utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Sebagai poros pemerintahan, terutama dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan NKRI. Koordinator dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan PP, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum terkait dengan penyaluran dana BOS ke daerah. Melakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya terhadap pelaksanaan DAK fisik saja, namun juga terhadap DAK non-fisik di mana di dalamnya termasuk dana BOS pendidikan. Dana BOS digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi P1, pengembangan perpustakaan, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, langganan daya dan atau jasa, pembayaran honor guru berstatus non-aparatur sipil negara atau ASN, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional atau TOEIC dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK. Sesuai Permendikbud nomor 19 tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler dengan ketentuan yang pertama, pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Yang kedua, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya, ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku. Dan pembayaran honor dapat diberikan kepada guru non-ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019. Yang kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi. 3, memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli software pelaporan keuangan BOS reguler atau software sejenis, sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat, membangun gedung atau ruangan baru, membeli saham, membiayai kegiatan yang diselenggarakan di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota atau kementerian, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah, melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS, dan yang terakhir bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku. Pelaporan dana BOS. Masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatannya kepada Kemendikbud. Hal-hal yang dilaporkan adalah
data penerima bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah. Pelaksanaan melakukan pelaporan pada ALPK BOS. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap yang terdiri atas RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS reguler. Yang kedua, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Pajak terkait penggunaan dana BOS reguler di sekolah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah. Permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. Persoalan regulasi pengelolaan dana BOS yakni alokasi dana BOS untuk Satdikdas tidak sejalan dengan ketentuan otonomi daerah. Hibah dari provinsi untuk Satdikdas negeri tidak sejalan dengan ketentuan hibah pada pemerintah daerah. Penggunaan langsung hibah dana BOS pada Satdikdas negeri dari provinsi tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana BOS Satdikdas negeri tidak masuk RKUD dan tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan Satdikmen atau Satdiksus negeri dalam bentuk program dan kegiatan, sehingga penyaluran dana BOS menjadi bagian belanja SKPD UP atau TU yang jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan Satdikmen atau Satdiksus negeri. Implementasinya menimbulkan keraguan dari pemerintah provinsi dan dianggap lemah dalam aspek kekuatan hukum dan tidak menjadi bagian hierarki peraturan perundang-undangan. Persoalan belanja sekolah tidak efektif dan efisien. Kondisi aktual saat ini bahwa dana bantuan operasional sekolah belum dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab pada APBD provinsi dan kabupaten atau kota. Terdapat persoalan regulasi pengelolaan dana BOS, yaitu sumber daya pengelolaan dana BOS di sekolah terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekolah belum menerapkan MDS dalam pengelolaan sekolah. Lemahnya mekanisme pelaporan sekolah. Belum adanya alat bantu yang dapat digunakan dalam pengelolaan dana BOS berbasis sistem informasi. Aset yang belum disajikan sebagai bagian BMD termasuk persedia. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.